Hai guys, so welcome back to my channel. Video kali ini aku ingin perlihatkan salah satu teknik editing foto in Adobe Photoshop dengan cara sederhana banget. Jadi dengan hanya beberapa klik saja atau step per step, teman-teman dapat menciptakan gambar yang terlihat profesional dan sesuai ekspektasi dengan menggunakan bantuan plugin tambahan. Jadi aku nggak sabaran untuk memperlihatkan fitur terbaik dari plugin ini, karena di sini dapat melakukan berbagai macam teknik editing dengan bentuk gambar yang berbeda. Mau dari landscape, wedding, natur, arsitektur, potret, hingga traveling itu bisa. So, let's do this guys. Ini pluginnya, properties check detail file, ukuran size sekitar 429 MB, lumayan besar. Install terlebih dahulu sampai kata finish. Penginstalan tanpa menggunakan serial number, dan ini tanpa masa waktu uji coba. Ini software yang barusan diinstal, ini Collection by Google Selective Tool. Di sini ada Divine 2, Viva Z2, HDR Effect Pro 2, Analog Effect Pro 2, Color Effect Pro 4, Silver Effect Pro 2, dan Sharpener Pro 3. Banyak banget fitur yang tersedia. But di sini bukan tutorial editing, karena aku tahu bentuk gambar kita pasti bakal berbeda. Tapi aku bakal memperlihatkan fitur terbaik dari plugin ini dengan caraku. Jadi kita mulai dari Divine 2. Fitur ini berfungsi untuk memperhalus tekstur yang terlihat kasar, menciptakan efek blur tapi terlihat soft. Jadi sebagai contoh di sini ada sampel koleksi galeriku. Di bagian backgroundnya masih terlihat kasar banget. Jadi aku akan memperhalus tampilannya terlebih dahulu. Seleksi di area background lalu tekan Ctrl+G pada keyboard. Kita fokus di bagian background, nonaktifkan layar awal. Pilih background, otomatis tampilannya akan seperti ini. Layar max warna hitam, brush yang digunakan warna putih. Lalu atur ketebalan dan size brush. Jika sudah, mulai seleksi. Klik apply lalu ubah nama layar sebagai tanda. Di sini aku akan menggunakan beberapa kombinasi sehingga perubahan before dan afternya dapat terlihat dengan jelas. Hot pixel, fine structure, scale, shadow, and strong noise. Jadikan layar menjadi satu dengan cara margin layar. Dan finish. Kita lihat hasilnya. Ini before awal tampilan background yang terlihat kasar banget, tapi setelah dirapikan sedikit, tampilan jauh lebih enak dilihat. Layar 1 sudah tidak berguna lagi, singkirkan saja. Blur yang terlihat soft. Untuk step editing selanjutnya ini bakal enak banget. Next, fitur Viva Z2. Fitur ini berfungsi untuk melakukan settingan pencahayaan, kontras, dan pewarnaan. Kelebihan dari fitur ini bisa melakukan settingan di beberapa titik area yang diinginkan. Ini bisa dilakukan lebih dari satu area, mau di sini ataupun di sini itu bisa. Lalu ada settingan untuk brightness, kontras, saturation, struktur, shadow adjustment, temperatur pewarnaan, ada red, green, blue, dan hue. Lalu yang kerennya ada settingan option color picker. Jadi untuk setiap pewarnaan di Photoshop itu pasti memiliki kode. Jadi kalau teman-teman memiliki kode referensi, tinggal salin saja kodenya di sini. Dan ada fitur V juga, ini shadow, midtone, and highlight. Untuk ilustrasi cara menggunakannya aku bakal setting sedikit.
tekstur pewarnaan dan kontras sudah enak banget dilihat. Tapi belum tentu guys, ketika fotonya itu dilihat di layar format CMYK. But so just information, format pewarnaan RGB dan CMYK itu memiliki perbedaan pewarnaan. Jadi jangan terlalu melakukan settingan terlalu pekat. Jika terlalu pekat, bisa melakukan revisi di bagian opacity atau di bagian fill. Jika ingin melakukan perubahan warna kembali, mungkin akan setting di selective color atau di hue saturation. Karena ini hanya sebagai ilustrasi, jadi nggak bagus-bagus banget hasilnya. And next fitur. Karena aku kurang menguasai di fitur ini, jadi langsung next Analog Effect Pro 2. Di sini ada settingan tools dan tool combination. Tool combination itu seperti menggunakan preset. Kalau ngebahas di bagian preset itu sepertinya kurang menarik. Aku akan memperlihatkan di fitur tools single saja. Di sini ada beberapa fitur yang kusukai. Lens distortion, efek merubah bentuk foto yang awalnya terlihat datar menjadi terlihat cembung. Bisa dibilang ini efek fixed eye. Lalu fitur bokeh, cara instan membuat background terlihat ngeblur. Zoom and rotatable. Sesuai dengan namanya, efek ini untuk menciptakan tampilan ngeblur yang terlihat ngezoom. Yang paling keren ya, lingkaran area itu bisa diputar. Keren banget. Dan motion blur, tidak jauh berbeda dari fitur bokeh, tapi arah blurnya bisa diatur sesuai keinginan. Double exposure dan light clicks, efek tampilan seperti menggunakan overlay pada foto. Ada 3 option yang bisa dipilih. Ada soft, crisp, dan dynamic. Mungkin cuma segini aja fitur terfavoritku di fitur ini. Kalau teman-teman mencobanya sendiri, mungkin pendapat kita bakal berbeda. Di sini bisa melakukan seleksi manual dengan brush atau langsung klik OK. Dan next fitur. Di sini ada beberapa pilihan kategori. Ada landscape, wedding, arsitektur, natur, portrait, dan travel. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri foto yang di editing itu apakah bentuk foto landscape, wedding, arsitektur, natur, potret, ataupun bentuk dari foto traveling. Di sini banyak banget filter yang tersedia dan favoritku masih terlihat kosong. Jadi aku akan seleksi terlebih dahulu di bagian terfavorit.
Jadi ini filter terfavoritku. Tidak terlalu banyak, ada classical soft focus, dark light center, hampir sama seperti efek vignette, tapi ini jauh lebih keren lagi. Dynamic skin softener untuk ngirit touch wajah, film grind untuk menciptakan efek noise, foliage mengubah pewarnaan hijau agar terlihat lebih cerah, lalu graduated fog, graduated natural density, Indian Summer. Fitur ini hampir sama seperti foliage, tapi di sini memiliki 4 settingan pewarnaan yang terlihat keren banget. Lalu Pro Contrast, Reflector Effect, dan Remove Color Cache. Ngomong-ngomong, di sini sudah menyediakan preset total ada 10 yang siap untuk digunakan. Jika teman-teman perhatikan di bagian ini, ada beberapa filter yang dikombinasikan. Untuk setiap melakukan pengeditan foto, itu ada tahapannya, atau bisa dibilang dengan rumus teknik editing. Alangkah baiknya jika dapat mengerti basic dasar filter yang tersedia, sehingga dapat membuat rumus teknik editing foto sendiri. Di sini bisa seleksi manual dengan brush, atau langsung bisa klik OK. Ini before dan afternya. Dan next fitur, Silver Effect Pro 2. Jika teman-teman ingin membuat tampilan foto hitam putih, ini adalah fitur terbaik untuk menciptakan efek monokrom. Ada 38 preset yang siap untuk digunakan. Di sini ada settingan untuk global adjustment, selective adjustment, color filter, film types. Di sini ada settingan ISO 32 sampai 3200. Lalu ada efek noise, filter pewarnaan, dan via curve. Di bagian finishing adjustment ada tone pewarnaan total 24 dan ada efek vignette, border. Ini rekomendasi banget bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tampilan foto hitam putih. Silahkan gunakan fitur ini agar mendapatkan hasil seperti profesional. Dan next fitur, Sharpener Pro 3. Fitur ini berfungsi untuk mempertajam tampilan foto. Hampir sama dengan teknik dasar untuk mempertajam tampilan. Mau itu seperti duplicate layer, filter, high pass, lalu ubah normal menjadi soft light, atau filter, sharpener, dan smart sharpener. Tapi Sharpener Pro 3 memiliki keunggulan, yaitu dapat menciptakan tekstur pada foto.
Ini bukan noise dan ini bukan pecah. Ini adalah tekstur foto. Di sini bisa seleksi manual atau langsung klik OK. Karena aku ingin mempertajam dan menciptakan tekstur di bagian background, maka seleksi manual dengan brush. Ini sudah masuk pengertian resolution. Jika dilihat dari jauh, itu tidak terlihat begitu jelas. Tapi jika dilihat dari dekat secara detail, maka teksturnya itu terlihat. Ini before dan afternya. Semua fitur sudah selesai kubedah satu persatu. Dengan satu software ini dapat melakukan pengeditan di semua bentuk gambar foto yang berbeda. Info lebih lengkap silakan lihat di bawah deskripsi video. Dan see you next time. Bye bye guys.